Halo adik-adik teruna, kita akan masuk dalam ibadah. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Shalom adik-adik teruna, shalom kakak layan semua yang ada di rumah. Pada IHMPT tanggal 13 Maret 2022 ini, kita melakukannya dengan online YouTube channel. Walaupun kita tidak berinteraksi langsung, tidak mengurangi niat kita untuk memuji Tuhan secara bersama-sama di online YouTube ini. Adik-adik, kakak harap yang ada di rumah semuanya yang sedang menonton ibadah ini, yang sedang beribadah bersama kita, itu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kakak juga mau mengingatkan untuk adik-adik semua dan kakak layan yang beraktivitas di luar untuk tetap menjaga prokes dengan 5M. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita akan naikkan pujian lagu dari Gita Bakti 20, Umat Tuhan Mari Datanglah. Mari kita bernyanyi. Umat Tuhan mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi ucaplah syukur, puji Tuhan Juru Selamat. Masuklah ke pengantarannya, bernyanyi bergema, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Hai umat nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih. Persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya mari persembahkan dirimu ke hadapannya dengan tulus hatimu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati kegiatan yang kami lakukan selama seminggu ini Tuhan. Terima kasih juga karena Engkau sudah memberkati dan memberi kami hari yang baru yang indah dan cerah ini Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami Tuhan. Berkatilah pelayan firman yang akan memberitakan firman pada hari ini Tuhan, karena kami percaya firman-Mu adalah terang bagi jalan kaki kami Tuhan. Berkatilah unsur-unsur yang melayani dalam ibadah ini Tuhan, agar ibadah ini dapat berjalan lancar tanpa kekurangan suatu apapun dan sesuai dengan rencana yang sudah Engkau rancangkan. Di dalam namamu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Rekan-rekan teruna dan kakak layan, pembacaan nas pembimbing pagi ini terambil dari Efesus 4 ayat 15-16 yang menyatakan demikian. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian nas pembimbing. Adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Mei. Kiranya perantaran Kak Mei dapat memberikan firman Tuhan yang dapat masuk ke dalam hati kita, sehingga kita dapat menerima apa yang menjadi poin kita, sarapan rohani kita hari ini. Ada satu lagu untuk kita nyanyikan, menghantarkan kita ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi, menaikkan pujian dari PKJ 140, Tuhan Berjanji. Mari kita bernyanyi. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya, tegak di atasnya. Yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang beriman padanya. Tiada yang
mustahil, asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, mari terlebih dahulu kita minta pimpinan Roh Kudus dan kita satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas segala kekuatan, kesehatan, keselamatan yang boleh kami terima sampai saat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau membaca firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat, kebijaksanaan agar kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki kami lakukan dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Markus pasal 7 ayat 1-16 yang mengatakan perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya semua? Udah lama banget nggak ketemu kalian. Kalian pasti
Gak ada yang kangen kan sama kami? Gak apa-apa, yang penting kalian harus selalu kangen sama Tuhan Yesus ya. Harus itu. Oke, baik adik-adik. Kalau kita tadi baca judul pembacaan Alkitab kita hari ini, Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Sekali lagi, Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Di sini bisa dilihat ada perbedaan ya. Kalau tadi kita baca, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu mempertanyakan, mengapa murid-murid Tuhan Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan? Sedangkan adat istiadat orang Farisi dan para ahli Taurat mencuci tangan sebelum makan dan selalu membersihkan diri terlebih dahulu ketika pulang dari pasar dan ketika mereka dari luar. Lalu Yesus menjawab di ayat 6, 7, dan 8. Kita baca ya. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Di sini dapat dilihat ya adik-adik, Tuhan Yesus mengkritisi bahwa orang-orang Farisi dan ahli Taurat lebih berpegang kepada adat istiadat manusia daripada kepada 10 perintah Allah. Nah, di ayat 9 dan 13 sampai 13 kita baca lagi ya. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengkesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Adik-adik, hukum Taurat terdiri dari 10 perintah Tuhan yang diberi kepada Musa di Gunung Sinai. Namun, berkembang menjadi 613 bagian. Hal inilah yang dikritisi oleh Tuhan Yesus, karena sudah tidak mengutamakan 10 firman Tuhan, 10 perintah Tuhan, melainkan lebih mengutamakan 613 bagian turunannya. Dan menurut orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka yang tidak melakukan tradisi atau adat istiadat tersebut dikatakan najis dan layak menerima hukuman. Ayat 15, Yesus berkata, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Jadi adik-adik, bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itu yang menajiskannya. Misalnya nih, apa yang keluar dari perkataan kita yang menghakimi, yang menghina, berbohong, amarah, dan lain-lain, hal-hal yang tidak benar diperkatakan dan dilakukan di mata Allah, itu yang menajiskan. Adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan dan mengingatkan kita untuk menghargai tradisi atau adat istiadat. Tetapi kita tetap harus mengutamakan firman Tuhan. Sebagai contoh, adik-adik pernah nggak kalian ketika sedang nyekar ke keluarga atau mungkin opa-oma yang sudah pergi terlebih dahulu, lalu orang tua kalian meminta kalian untuk berdoa untuk orang yang sudah meninggal ya. Nah, mungkin menurut adat istiadat atau tradisi, mendoakan orang yang sudah meninggal adalah hal yang biasa, hal yang normal. Tetapi menurut firman Tuhan,
kita tidak lagi mendoakan orang yang sudah meninggal, tetapi cukup dengan mengenang dan juga mungkin mendoakan diri kita agar dapat mengambil teladan dari leluhur atau pendahulu kita yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita semua. Di sini jelas ya adik-adik, kita menghargai adat istiadat, tetapi kita mengutamakan, sekali lagi, mengutamakan firman Tuhan dan perintah Tuhan. Dan apabila masih ada keluarga atau mungkin temannya adik-adik masih mengutamakan adat istiadat, adik-adik bisa loh menjelaskannya pelan-pelan, mungkin juga dengan cara baik-baik, agar mereka dicerahkan oleh firman Tuhan. Tetapi adik-adik tidak boleh ya menghakimi, karena perbedaan itu bukan untuk perpecahan, apalagi untuk menghakimi, tetapi untuk saling mengingatkan, saling melengkapi. Unity in diversity. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Nah, belum lama opa-oma kita yang di PKLU baru saja berulang tahun. Kira-kira apa aja sih yang sudah kalian lakukan untuk opa-oma di rumah? Apakah kalian pernah menolong, membantu, atau mungkin misalnya mengajarkan ketidaktahuan opa-oma tentang teknologi? Misalnya nih, saat mereka mau beribadah melalui YouTube channel ataupun Zoom mungkin, apakah kalian sudah membantu mereka dengan sabar? Atau mungkin justru memarahi mereka karena adik-adik tidak sabar? Hati-hati adik-adik, jangan keluar hal yang najis dari mulut kalian, alias amarah dan lain sebagainya. Adik-adik, perbedaan usia kita dengan orang tua ataupun opa-oma harus menyatukan kita, bukan malah memecah belah. Ajarkan pelan-pelan, penuh kesabaran. Apa yang kita ketahui bisa kita ajarkan ke orang tua ataupun ke opa-oma. Contohnya hal teknologi tadi. Dan kita pun bisa mengambil ilmu dari mereka loh. Begitu banyak hal yang bisa kita pelajari dari orang tua kita dan juga opa-oma kita. Jangan lupa untuk selalu menghormati mereka. Seperti hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Begitupun di dalam keenam pelekat GPIB. Ada PA, PT, GP, PKB, PKP, dan juga PKLU. Kita harus saling melayani, saling menolong, saling menghormati, dan bersatu dalam suatu kesatuan yang kokoh di dalam Tuhan Yesus. Unity in diversity tadi. Oke, baik. Sebelum kami tutup, sekali lagi ya kami ingatkan bahwa Tuhan Yesus mau kita semua, adik-adik, juga kakak-kakak, untuk selalu dan selalu mengutamakan firman Tuhan di atas tradisi atau adat istiadat. Amin. Adik-adik, mari kita tutup dengan doa. Satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama, pembelajaran yang sudah kami sama-sama pelajari. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat kebijaksanaan, juga kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami saat ini juga mohon ampun atas setiap segala kesalahan dan dosa yang kami lakukan telah menyakiti hati-Mu. Bantu dan bentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Teruna, Tuhan sudah begitu baik kepada kita semua, memberikan berkat, perlindungan dan penyertaan-Nya selalu. Mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang besar kepada kita, dengan mengingat pesan Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan dapat ditransfer melalui Bank Mandiri Cabang Melawai, nomor rekening
43358 atas nama GBIB Efata, atau melalui Bank BCA Cabang Melawai nomor rekening 0700240134 atas nama GBIB Efata dengan kode 9. Ingat, untuk kolekte ibadah Pelkat PT dengan menyertakan kode 9 di belakang nominal yang akan adik-adik transfer. Mari kita menaikkan pujian dengan menyanyi dari Gita Bakti 284 di Jalan Hidup yang Lebar Sempit. Jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur saat ini kami memberikan persembahan ya Tuhan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya dapat dipergunakan untuk pelayanan kepada sesama kami dalam kehidupan kami dan untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami juga mempersembahkan hidup kami ya Tuhan sebagai persembahan yang kudus. Kiranya dapat berkenan kepadamu dan dapat memuliakan nama-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Inilah ungkapan syukur kami. Terima kasih Bapa, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Kami yang di sorga, kami mengucap syukur sebab Engkau sungguh amat sangat baik. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami bersatu hati, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, agar Tuhan persatukan gereja Tuhan menjadi berkat bagi sekeliling, terutama GBIB Efata Jakarta, di mana kami bergereja lokal. Biarlah gereja kami melakukan pelayanan seturut kehendak-Mu. Berkati bangsa dan negara kami agar hidup dalam ketentraman yang berasal dari Tuhan. Walaupun masih di tengah pandemi, biarlah Tuhan hadir, membuat kehidupan kami lebih damai, dijauhkan dari rasa takut, tapi kami tetap mengandalkan Tuhan, sehingga Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Berkati para pemimpin bangsa ini ya Tuhan, terutama Bapak Joko Widodo selaku Presiden, Pak Ma'ruf Amin sebagai wakilnya, agar mereka memimpin dengan penuh takut Tuhan, diberikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus, kami pun berdoa untuk orang-orang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, baik mereka yang terkena COVID, biar Tuhan menjamah mereka, sebab Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Biar bilur-bilur darah Tuhan Yesus angkat setiap sakit penyakit kelemahan tubuh mereka. Terkhusus kami mendoakan Mama dari Kak Mei yang dalam masa pemulihan, biar Tuhan turut bekerja menyembuhkan, dan juga orang tua dari Kak Beng, juga Kak Beng sendiri yang terkonfirmasi positif, biar Tuhan yang senantiasa memberikan kesembuhan dan semangat, bahwa Engkau dokter di atas segala dokter yang sanggup memberikan kesembuhan bagi anak-anaknya. Tuhan Yesus, berkati orang tua kami ya Tuhan,
dengan segala jerih lelah mereka dalam mendidik kami, memberikan yang terbaik untuk pendidikan kami. Biar Tuhan memberikan panjang umur bagi kedua orang tua kami, agar dapat melihat kami sebagai anak yang berguna dan berprestasi. Tuhan Yesus berkati pendidikan adik-adik teruna kami, baik yang sudah tatap muka ataupun yang masih dalam virtual online. Biarlah Tuhan memberikan semangat yang belajar, dan pendidikan adik-adik kami boleh dijalani dengan kekuatan yang dari Tuhan sehingga mereka berhasil. Tuhan Yesus berkati pergaulan adik-adik teruna kami dengan maraknya internet yang berkembang, kiranya menjadi sesuatu yang membangun, bukan sesuatu yang menghancurkan, ya Tuhan Yesus. Jaga dan pelihara mereka ya Bapa di keseharian mereka, agar mereka menemukan pergaulan yang takut Tuhan dan menjadi berkat. Tuhan Yesus berkati kakak-kakak layan, baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga. Tuhan berikanlah pasangan hidup yang terbaik bagi kakak-kakak layan kami yang belum berkeluarga, dan berkati pekerjaan, usaha, dan pendidikan mereka agar berhasil. Karena kami percaya, kami andalkan Tuhan Yesus sepenuhnya dalam hidup kami, sehingga bagi kakak layan yang belum bekerja, Tuhan berikan pekerjaan. Yang sedang bekerja, Tuhan berkati, tingkatkan pekerjaannya, juga usahanya. Tolonglah supaya pelayanan di Persekutuan Teruna ini dapat memuliakan Tuhan melalui setiap kegiatan-kegiatan dan ibadah Persekutuan Teruna. Kami mohon ya Bapa, berkat-Mu, pertolongan dan kasih karunia-Mu atas kami. Tuhan Yesus, banyak doa-doa dan pergumulan kami yang kami mau haturkan, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang Maha Kuasa telah memberikannya bagi kami. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan Yesus. Dengar dan kabulkanlah doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saat ini kita sudah di penghujung ibadah. Bagaimana ibadah hari ini? Semoga teman-teman dan kakak layan terberkati oleh pemberitaan firman yang disampaikan kami. Mari kita aplikasikan firman yang baru kita dengar ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dan menjadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Untuk menutup ibadah kita, mari dengan hati yang bersuka cita kita mengangkat pujian dari Gita Bakti 68, Haruslah Yesus Sepenuhnya. Mari kita bernyanyi. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam
dalam kasih kebenaran, pengampunan kekudusan, dalam Yesus hidupku. Teman-teman dan kakak layan, kita sudah di penghujung ibadah. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menundukkan kepala, kita melipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang terletak dalam kerajaan surga, yang ucap syukur ya Bapa atas segala kasih, berkat dan penyertaan-Mu ya Bapa, hingga Tuhan izinkan kami untuk kami beribadah. Dan saat ini ya Bapa, ibadah kami telah selesai. Kiranya pemberitaan firman yang disampaikan kami dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami ya Bapa, dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kami ya Bapa untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman, dan pakailah hidup kami ya Bapa untuk menjadi berkat bagi orang lain ya Bapa. Sementara kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali, Tuhan berkati di sepanjang kehidupan kami. Tuhan berkati dalam setiap pergumulan yang akan kami hadapi. Kuatkan dan teguhkan hati kami ya Bapa, dan kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,